أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hari ini kita rayakan Idul Adha, hari raya penyembelihan. Kita ingat, setidak-tidaknya kita kenang kisah manusia paling mulia sepanjang diciptakan alam semesta setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang adalah leluhur dan bapak kita. Kita ingat ujian yang ditimpakan Allah kepada beliau. Karena Islam, beliau harus berurusan dengan raja yang zalim dan durhaka, untuk kemudian harriquhu wasuru alihatakum, tangkap, sediakan kayu bakar sebanyak-banyaknya, nyalakan dan lemparkan Ibrahim di atas api yang menyala itu. Mereka bersorak-sorai, bergembira ria dengan suasana yang mereka hadapi. Tetapi pencipta api, pencipta Ibrahim, pencipta Namrud dan anak buah serta rakyatnya berfirman, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin. Api, jadilah kamu memberi keselamatan kepada Ibrahim. Tercengang seluruh warga negara Namrud melihat bahwa Ibrahim tidak berkurang suatu apa dengan api yang membakar dan menyala-nyala tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia paling mulia sepanjang Allah menciptakan alam semesta setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tekar tetapi penuh ketulus ikhlasan mendakwai bapak kandungnya agar memeluk agama Islam, didakwai dengan bahasa yang lembut, tutur kata yang penuh dengan mutiara-mutiara hikmah. Marah besar bapaknya, dia kata-katai dengan kata-kata yang tidak senonoh. Yang selanjutnya dia berkata, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau kamu tidak mau berhenti dari ucapan kamu, dan memang tidak mau berhenti, aku lempari kamu dengan batu. Tinggalkan rumah ini dan jangan selama-lamanya kamu masuk ke dalamnya. Minggat!
Kata bapak kepada anak, satu-satunya nabi yang dibakar oleh manusia, satu-satunya nabi yang diusir oleh bapak kandungnya sendiri karena agama, karena Allah, karena Islam, karena akidah Islamiyah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Secara manusiawi Nabi Ibrahim membutuhkan jodoh dan beliau menikah. Setelah pernikahannya sesuai dengan sifat manusia, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ditunggu kedatangan anak yang soleh tadi bulan depan. Ternyata belum ada tanda-tanda kehamilan pada diri istrinya. Bulan berikutnya masuk tahun ke-1, tahun kedua masuk ke 10 tahun, masuk ke 20 tahun, masuk ke 25 tahun, masuk ke 50 tahun, masuk ke 75 tahun. Muhammad Ali As-Sobuni di dalam tafsirnya menerangkan anak pertama Nabi Ibrahim adalah Ismail alaihissalam, lahir setelah beliau berusia 130 tahun. Artinya kalau beliau menikah usia 30 tahun, seabad kemudian, 100 tahun kemudian anak itu baru lahir. Kita bisa membayangkan betapa cinta beliau kepada Ismail. Kita bisa membayangkan bagaimana beliau menunggui semalam suntuk agar tidak dirubung oleh nyamuk. Kita bisa membayangkan ketika beliau menimang sayang, menina bobokkan. Masuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10, tahun ke-15. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fandur madza tara. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dengan bahasa yang sederhana saya sampaikan, ketika Ismail menginjak usia dewasa, ketika patuh dia kepada Allah tampak dalam kehidupan kesehariannya. Bahasa kita sekarang 10 menit sebelum zuhur sudah bersiap-siap menuju masjid. 10 menit sebelum asar, 10 menit sebelum maghrib, 10 menit sebelum isya, 1 jam bahkan 2 jam sebelum subuh. Patuh kepada orang tua, rajin menyampaikan Islam kepada orang banyak, mendadak sontak. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kecintaan Ibrahim kepada Ismail. Ya bunaya ini arafil mana, wahai anakku, saya bermimpi bahwa saya telah menyembelih kamu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Kalau bukan Ismail alaihi salam, mungkin dia akan menjawab, apa? Kowe arep beleh kok aku tak turun kowe beleh aku, kowe tak beleh dhisik. Tidak. Ya abatil al-matumar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Salah satu riwayat, ketika kedua tangannya sudah diikat oleh Nabi Ibrahim, ketika kedua kakinya sudah diikat oleh Nabi Ibrahim,
Ketika di tangan kanan Nabi Ibrahim ada kapak besar, pedang yang berkilau-kilau terterpa sinar matahari pagi. Ketika tangan kiri Nabi Ibrahim sudah memegang rambut Nabi Ismail agar leher tampak lebar dan mudah menyembelihnya. Persentasinya tinggal 0,00 sekian persen. Pedang sudah beberapa senti dari leher anak tercinta yang kelahirannya ditunggu 1 abad. Anadaina ya ayya Ibrahim. Kami seru, cukup Ibrahim. Kamu telah membuktikan bahwa kamu sangat cinta kepada anakmu. Amat cinta kepada anakmu. Tetapi kecintaanmu yang amat sangat kepada anak menjadi sangat kecil, kata orang Jawa, sak kuku irenge, dibandingkan kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah perintahkan kepada kita di dalam surat ke-60 surat Mumtahanah agar kita jadikan Ibrahim sebagai uswah hasanah. Sebagai suri teladan yang baik, seperti hanya Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Kaum bapak, termasuk saya, termasuk bapak-bapak harus rindu. Saya harus mewarisi sebanyak-banyaknya watak yang dimiliki, sikap yang dimiliki, akidah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Ibu-ibu yang duduk di sana harus bernawa itu, saya harus mencontoh istri-istri Ibrahim, baik Sarah maupun Hajar, menjadi wanita solihah yang patuh kepada Allah, patuh kepada suami, menjadikan anak sebagai tanggung jawab dan amanah yang turun dari langit. Sementara anak-anak muda harus bercita-cita, saya harus berusaha menjadi orang yang seperti Ismail alaihissalam. Mengerjakan sholat, mendatangi masjid, senantiasa meletakkan dahi di tanah ketika sujud. Dan ini syarat mutlak, dan ini harga mati bagi siapa saja yang ingin menjadikan Ibrahim sebagai uswah, keluarganya sebagai uswah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Surat Toha surat ke-20 132. Muhammad, perintahkan keluargamu agar mereka mengerjakan sholat, dan tetap istiqomah, tabahlah di dalam mengerjakannya. Aku yang memberi rezeki kepada kamu dan tidak mengharapkan rezeki kamu. Akibat ketakwaan akan diperoleh oleh mereka yang bertakwa nanti di kampung akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menerangkan ketika ayat 132 surat Toha yang memerintahkan agar Rasulullah memerintahkan kepada keluarganya agar mengerjakan sholat. Sebelum itu beliau begitu mendengar azan subuh mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh yang nilainya mengalahkan dunia seisinya. Beliau buka pintu, dari membuka pintu itu beliau keluar beliau dari rumah, berarti beliau masuk ke Masjidil Haram.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk datang ke Masjid Nabawi, di tempat beliau disemayamkan itulah rumah Rasulullah. Begitu mendengar azan subuh, beliau keluar masuk ke Raudhah menjadi imam. Tapi setelah datang perintahkanlah Muhammad agar kamu memerintahkan anak kamu mengerjakan sholat, keluargamu mengerjakan sholat. Saya harap Rasulullah tidak masuk ke Raudhah, tetapi keluar dari pintu sebelah samping, mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib. Ali sholat, Ali sholat, Ali sholat. Siapa Ali? Ali menantu Rasulullah. Sudah dikaruniai paling tidak 2 orang anak, Hasan dan Husain, bahkan Muhassin, bahkan Ummi Kulsum. Usianya sudah kepala 3, menjadi salah seorang dari al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Kalau tadi saya katakan Ibrahim manusia nomor 2 setelah Muhammad, dalam nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang nomor 3, nomor 4 dan seterusnya adalah para nabi yang jumlahnya 25. Sejak Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nomor 26? Kalau yang saya jadikan ukuran bahwa nabi yang tercantum di dalam Al-Quran itu 25. Siapa yang nomor 26? Yang nomor 26 bukan sahabatnya Nabi Nuh, yang terkatung-katung di atas perahu selama 5 bulan. Bukan sahabatnya Nabi Ibrahim yang tadi saya singgung sebagian dari kisahnya. Bukan sahabatnya Nabi Musa, bukan sahabatnya Nabi Isa Hawariyin. Yang nomor 26 adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 26, 27 dan seterusnya jumlah mereka ketika Rasulullah wafat sekitar 114 sampai 124 ribu orang. Dari 100 orang lebih ini terhimpun 10 orang yang terkenal dengan sebutan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Nomor 26 adalah Abu Bakar As-Siddiq, 27 adalah Umar Ibnul Khattab, 28 adalah Utsman bin Affan, 29 adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang kisahnya saya putus untuk sementara. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran nomor 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, 4. Ali radhiyallahu anhu. Waktu subuh masih dihampiri oleh mertuanya. Meskipun seandainya tidak diampiri, Ali bin Abi Thalib sebagai orang nomor 4 paling mulia setelah para nabi dan para rasul mesti akan ke masjid berjamaah. Dan itu bukan basa-basi, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya, 8 bulan setiap pagi Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid untuk ngimami sholat subuh. Alif dan mangkapnya masjid. Alif tunaikan sholat jamaah. Kalau boleh saya komentari, Alif kerjakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh yang nilainya mengalahkan dunia seisinya. Alif kerjakan sholat jamaah subuh di masjid yang nilainya mengalahkan sholat malam qiyamul lail semalam suntuk. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Kita bandingkan diri kita dengan Ali bin Abi Thalib.
Kita bandingkan diri anak-anak kita dengan Ali bin Abi Thalib. Maaf saya harus ulang, tidak ada sakuku irenge. Entah demikian, orang yang sudah dijamin masuk surga atas janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap pagi senantiasa diampiri oleh mertuanya. 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 8 bulan. Idul Adha, mari kita jadikan kesempatan untuk bermuhasabah. Bagaimana dengan diri saya kepada anak-anakku? Yang sejak SD senantiasa menduduki ranking pertama, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, mumtaz lulusnya, mumtaz sifat. Bagaimana dengan sholat jamaah mereka? Bagaimana dengan keakraban mereka ke masjid? Padahal Rasulullah memberikan contoh kepada kita, seorang laki-laki buta minta izin kepada beliau untuk tidak ke masjid. Rasulullah dengan kasih sayangnya, Raufur Rahimnya mengizinkan. Tetapi begitu laki-laki tadi meninggalkan tempat, dipanggil untuk yang kedua kalinya, hal tasma'un nidah. Kamu dengar azan apa enggak? Dengar Rasulullah, wajib laksanakan. Meskipun matamu buta, meskipun jalan menuju Masjid Nabawi jauh, turun naik, kerja, tanya. Ada kala jengking, ada kelapang, ada ular yang mengganggu. Kamu tetap saya perintahkan agar sholat tadi, sholat 5 waktu, kamu kerjakan secara berjamaah di masjid yang dimulai dengan azan dan iqamah. Pulang nanti kita buka surat An-Nisa 102. Satu-satunya ayat yang menerangkan tentang tata cara sholat secara rinci. Umumnya Al-Quran menerangkan sholat dengan aqimus sholat wa atuz zakah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tetapi sholat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa 102 itu diuraikan secara rinci. Sholat apa itu? Sholat khauf. Sholat apa itu? Sholat di medan perang. Sholat ketika nyawa menjadi taruhan. Sholat ketika musuh berada di depan kita. Datang waktu sholat, sholat diperintahkan untuk tetap dikerjakan secara berjamaah. 1 senti anak-anak lari di sebelah kanan telinga kita. 1 senti tombak lari di atas kepala kita. Tetapi sholat tetap diperintahkan, sholat fardu tetap diperintahkan secara berjamaah. Mari bersama-sama, tidak mungkin kita menjadi orang yang soleh kalau tidak melaksanakan sholat. Tidak mungkin anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah kalau tidak kita oyak-oyak untuk mengerjakan sholat 5 waktu, yang laki-laki secara berjamaah di masjid, yang perempuan di rumah dalam waktu yang tepat saat dikumandangkannya azan. Orang yang tidak berbaik kepada Allah, orang yang tidak patuh kepada Allah, orang yang tidak melaksanakan perintah secara benar dalam melaksanakan sholat. Sholat dia kerjakan, mestinya bisa dikerjakan secara berjamaah, tetapi dia kerjakan sendirian. Mestinya dikerjakan di masjid, dia kerjakan di rumah. Mestinya dia kerjakan di awal waktu, dia kerjakan di akhir waktu.
Man dayya'aha fahuwa lima siwaha adiyah. Barang siapa yang meremehkan sholat, bukan meninggalkan, dikerjakan di rumah padahal mampu mengerjakan di masjid, dikerjakan sendiri padahal mampu berjamaah, dikerjakan di awal waktu, di akhir waktu padahal mampu mengerjakan di akhir waktu. Man dayya'aha, barang siapa yang meremehkan sholat, fahuwa lima siwaha adiyah, maka kepada urusan sholat dia akan lebih meremehkan lagi. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, seorang suami yang meremehkan sholat, mustahil dia akan mencintai istrinya sepenuh hati. Orang yang meremehkan sholat, meremehkan Allah, maka dia pun akan meremehkan makhluk Allah yang namanya istri. Saya ingatkan kepada suami, man dayya'aha fahuwa lima siwaha adiyah. Apabila ada seorang istri yang meremehkan sholat, meskipun dia lebih utama sholat di rumah, tetapi dia mengerjakan di akhir waktu sementara mampu mengerjakannya di awal waktu. Seorang istri yang meremehkan sholat, dia akan meremehkan Allah. Seorang manusia yang meremehkan Allah, pasti dia meremehkan suaminya. Suami istri yang meremehkan sholat, mesti akan meremehkan anak-anaknya. Seorang anak yang meremehkan sholat, pasti dia akan meremehkan kedua bapak ibunya. Jangan berharap mempunyai anak yang soleh, meskipun masuk ke pondok pesantren. Akhir-akhir ini berkembang cerita, berkembang berita, justru anak yang diamanahkan oleh orang tua di pondok pesantren akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru ditiduri oleh kiainya sendiri, oknum kiai, dan tidak semuanya. Silakan masukkan di pondok pesantren dan tidak usah mundur. Tapi pesan satu-satunya, selain pesan yang lain, anakku kerjakan subuh secara berjamaah, zuhur secara berjamaah, asar secara berjamaah, maghrib secara berjamaah, isya secara berjamaah. Man dayya'aha fahuwa lima siwaha adiyah. Barang siapa yang meremehkan sholat kepada urusan yang lain, dia pasti akan meremehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melebarnya seorang majikan yang meremehkan sholat pasti meremehkan buruhnya. Seorang buruh yang meremehkan sholat pasti meremehkan majikannya. Seorang guru yang meremehkan sholat pasti meremehkan muridnya. Seorang murid yang meremehkan sholat pasti dia meremehkan gurunya. Seorang dosen yang meremehkan sholat pasti dia meremehkan mahasiswanya. Seorang mahasiswa yang meremehkan sholat pasti meremehkan dosennya. Seorang rakyat yang meremehkan sholat pasti meremehkan pemimpinnya. Seorang pemimpin yang meremehkan sholat, yang mestinya dia kerjakan di masjid tetapi di rumah, yang mestinya dikerjakan secara berjamaah tetapi dia kerjakan sendirian, yang mestinya dikerjakan di awal waktu dia kerjakan di akhir waktu, pasti dia akan meremehkan rakyatnya. Gelar haji di depannya, gelar haji yang dia peroleh dengan biaya 250 juta bahkan 300 juta haji plus, tidak menyebabkan dia melihat sesuatu yang haram itu haram dan dia tidak akan korupsi. Sesuatu yang halal itu halal. Doa yang dia baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
tidak akan dikabulkan oleh Allah sama sekali selama yang bersangkutan, selama ibu-ibu sebagai seorang istri, selama bapak-bapak sebagai seorang suami, selama Anda anak muda sebagai putra dan putri harapan orang tua, menjadikan sholat sebagai sesuatu yang dinomorduakan, kalah dengan sepak bola, kalah dengan pekerjaan, kalah dengan bacaan. Meskipun itu Al-Quran, tetapi begitu kumandang azan kita dengar Al-Quran kita tutup, kita berangkat ke masjid. Mudah-mudahan uswah hasanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri Nabi Ibrahim betul-betul bisa kita teladani. Menjadilah bapak-bapak seperti seorang Ibrahim, meskipun tidak bisa 100%, bahkan 50%-nya. Menjadilah ibu-ibu seperti Sarah dan Hajar. Menjadilah anak-anak kita seperti Ismail, seperti Ishak yang keturunan Yakub, keturunannya Yusuf, dan seterusnya. Hari Raya Idul Fitri tahun ini seandainya Allah takdirkan sebagai hari raya terakhir dalam perjalanan hidup kita, tahun depan kita sudah pindah ke alam kubur. Mudah-mudahan dengan perantaraan pelaksanaan sholat id pada pagi hari ini, Allah karuniakan kepada kita husnul khotimah. Allahumma rizukna husnal khotimah. Allahumma rizukna husnal khotimah. Allahumma rizukna husnal khotimah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazziq jamahum wa zalzil aqdamahum wa qallil adadahum wa alqi fi qulubihim ruba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardah waslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.